warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Rosalin. Saya angkatan 2022, mahasiswa dari UNIP, Universitas Bengkulu. Unit sekolah saya ada di SMA Pasundan 1 Bandung. Tanggal pelaksanaan UTN itu tanggal 13 Juni tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ketemu lagi sama Ibu ya di pelajaran biologi. Untuk hari ini siapa yang nggak masuk? Coba temennya. Siapa? Ayo, siapa yang nggak masuk? Ajis. Ajis. Terus siapa lagi? Ada lagi yang nggak masuk? Siapa? Rizik. Oh, Rizik. Terus siapa lagi? Rafiq Firman. Oh iya, Raffi. Berarti ada 3 orang ya, Raffi, Rizik sama Ajis. Ada kabar? Sakit katanya sakit. Oh iya, maksudnya kalau gitu. Tapi kalian gimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah. Saya malam. Alhamdulillah ya. Jadi setelah kemarin kita libur hari, oke. Nah, sebelum masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Coba Mario, yuk siapin dulu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Tanya apa hari ini? Garuda Pancasila Ya, sesuai jadwal. Oke, sesuai jadwal kita ikut Garuda Pancasila ya. So, Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. kita absen dulu ya. Yang pertama, Lukman, ya, hadir ya. Terus Azra, oke. Terus Adisti, hadir ya. Udah siap semuanya untuk belajar? Kenapa lama semuanya pada makan dulu? Belum. Harusnya makan dulu di rumah teh ya. Aduh, sempat gua macet di jalan. Ayo. Telat ya. Ya. Sebelum kita masuk ke perubahan lingkungan, ini ada yang namanya AD ya, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Jadi tadi kita itu mempelajari itu apa? Yang pertama, untuk menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampak bagi kehidupan. Nah, jadi begitu ya. Yang kedua ada KD 4.11 yaitu KD keterampilan, yang mana dia itu merumuskan gagasan pemecahan masalah perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, jadi perubahan lingkungan ini ada tujuannya juga. Nah, jadi kita itu melakukan pembelajaran menggunakan pendekatan. Kemarin belajar ekosistem. Siapa yang masih ingat apa sih ekosistem itu? Nggak tahu. Ayo, ekosistem itu apa sih? Ayo, kira-kira ada hubungannya sama apa kalau ekosistem? Tumbuhan, terus hewan, terus lingkungan sekitar. Berarti ekosistem itu apa? Hubungan antara Makhluk hidup. lingkungan, nah, dan lingkungannya atau makhluk tak hidup. Atau masuk lagi ke bab baru, yaitu babnya apa? Perubahan lingkungan. Oke. Pak, kenapa bisa ada? Ya kan sawah sendiri kan tumbuhan ya. Ya bisa. Tak tahu kan banyak tujuannya gitu. Oke. Selain itu, ibu mau nanya lagi sama Hasya. Hasya, tadi kata Najwa, ini lingkungannya katanya ada misalnya asri, sejuk. Kalau menurut Hasya gimana? Campur akal ya Allah. Iya, sama itu juga. Hasya betah nggak kalau lingkungannya seperti ini? Yang beda sama kayak di kota. Beda sama? Di kota kalau tinggal di kota. Oke, kalau tinggal di kota gimana tuh? Banyak polusi. Panas gitu. Panas. Oke. Polusi itu dari mana asalnya? Dari kendaraan. Terus dari asal pabrik ya, betul ya. Oke, mungkin yang rumahnya dekat pabrik, ada yang rumah dekat pabrik di sini? Pabrik-pabrik gede gitu. Saya Bu. Oh iya, Ali dekat pabrik apa rumahnya? Tahu. Oke, kalau pabrik tahu menurut Ali apakah dia mengeluarkan asap atau Jelas. dan lain sebagainya? Jelas. Oh ada.
berubah apa ya? Intinya mah kayu bu dibakar keluar no? Asap Nah, oh, oke, jadi asapnya kemana-mana gitu ya. Ya, betul. Itu kalau asapnya hidup sama kita gimana rasanya, Li? Duka bu, bau sih bu. Bau ya, oke. Selain ada asap dari pembakaran si kayu bakarnya tadi, apakah pabrik tahu itu mengeluarkan sisaan yang lain dan sisa yang lain? Iya bu. Apa? Bener sih oke. Hah? Kalau zat sisa mah apa ya? Nggak ada sih bu. Cairan apa? Oh, makan makanan eta. Ada nggak keluarin apa gitu? Ngeluarin nggak ada bu, tahu mah aman. Atau makanan, oke ya. Jadi yang Anda rasakan mah hanya si pembakaran kayu itu, oke ya. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi lingkungan itu adalah tempat kita hidup ya, yang mana di situ itu terdapat sebuah aktivitas ya. Nah, di sini ada gambar lingkungannya itu dia lingkungan sawah, terlihat seperti apa ya, adem gitu ya, asri gitu ya. Nah, lingkungan sawah ini berarti sudah pasti ini lingkungannya yang gimana, tercemar atau tidak? Gitu ya. Ya. Ini adalah lingkungan yang yang dirindukan ya sama semua orang tuh senangnya lingkungan seperti ini, kayak oksigen ya, terus semuanya warnanya asli bagus, hijau dan lain sebagainya. Oke, paham ya? Nah, Azra kalau lagi kegiatan kayak gini, apakah Azra betah nggak? Betah tapi sedih. Betah sedih, kayak hati. Oke. Oh iya. Tapi menurut Azra, apakah tinggal di hutan ini lebih sehat dibandingkan dengan tinggal di kota? Lebih sehat, lebih asri. Iya. Oke, berarti sama ya jawabannya seperti tadi ya. Kenapa tinggal di kota? Di kota di sini lebih sehat. Kenapa? Alasannya apa? Karena ya polusinya nggak ada ya di sini. Terlihat banyak apa? Pepohonan. Berarti polusinya diapain sama pepohonan? Diserap, betul, dijadikan bahan untuk pembuatan oksigen. Untuk lagi nih gambar apa namanya? Banjir. Gambar banjir. Oke, ada yang rumahnya di daerah Cikaduyut atau Kopoda sekitar area lainnya? Ada. Ya, pernah banjir nggak kayak gini? Jalannya, akses jalannya pernah ya. Oke, nah ini terakhir itu kita di bulan apa ya? Di bulan Mei, kalau nggak salah ya, ada banjir lagi. Waktu kemarin itu dia banjirnya gara-gara kan curah hujannya tinggi. Selain curah hujannya tinggi, di sini tuh emang langganan gitu kan, langganan banjir. Apakah ini merupakan suatu lingkungan yang sebenarnya? Lingkungannya apakah lingkungan yang baik? Maksudnya lingkungan yang asli seperti tadi? Harusnya daerah ini kayak gimana harusnya? Bebas banget. Nah, jadi pada hari ini kita mau membahas tentang perubahan lingkungan itu disebabkan oleh faktor apa gitu ya. Terus kenapa bisa dan mencari solusinya ya. Berarti kalau misalkan seperti ini di daerah Kopo, di daerah kan Cikaduyut ya. Nah, ini berarti harus dicarikan solusi ya, betul? Nah, ini bisa dilihat ya pada benang-benang ini. Nah, ini juga sama ya, ini masih seperti tadi. Oke, nah dengan demikian, berdasarkan gambar, apakah gambar ke-1 dan ke-2 itu merupakan lingkungan asri dan bagus untuk tubuh kita? Betul ya, tadi yang ke-1 gambar apa? Oke, yang kedua, mengapa pada gambar ke-3 dan ke-4 dapat terjadi perubahan lingkungan di wilayah tersebut? Kenapa kira-kira ini? Cung yang bisa, cung yang mau ngejawab. Karena apa? Ada yang mau? Ya, Ali gimana? Kenapa wilayah yang 3 sama 4 ini bisa terjadi banjir atau wilayah bisa terjadi perubahan lingkungan di sini? Karena faktor manusianya tersendiri. Ya, manusia. Oke. Yang mengubah lingkungan tersebut kan penduduknya juga. Penduduknya kenapa? Penduduknya kayak tidak mau gitu kan memperhatikan lingkungan. Ya itu orang sampah. Saya tidak peduli.
banjir. Oh gitu, oke betul ya, betul. Tepuk tangan buat Ali. Ada lagi yang mau menjawab ya? Oke, apa Najwa? Kan dibandingin sama gambar satu kertas Ya. kan daerah yang banjir itu rata-rata daerah kota kan. Betul. Karena mereka tuh nggak punya tumbuh-tumbuhan kayak di sawah sama hutan. Jadi sekalinya hujan nggak ada daerah penyerapan jadi itu banjir kayak gitu. Oke, betul jawabannya betul banget ya. Tepuk tangan buat Najwa. Anak-anak ibu semuanya pada pinter ya, udah oke. Ya. Jadi sebelum kita masuk pembelajaran itu ada yang namanya pretest ya. Oke, silakan buka dulu handphone kalian. Kita pretest dulu. Kita pretest dulu ya. Anjay. Spam. Pemikir. Jadi ini baru pretest ya. Jadi nanti ini belum mempengaruhi nilai, yang mempengaruhi nilai itu yang prosesnya. Oke, kita lanjutkan lagi pembelajarannya ya. Jadi tadi sudah sudah kebayang gitu ya. Oke. Nah, sebelumnya ibu mau mengambilkan dulu video ya. Videonya itu tentang banjir di daerah mana? Dayakolot. Oke, di daerah Dayakolot ya. Siapa temannya dekat Dayakolot tuh? Oke, Dinda, menurut Dinda banjir tadi yang di Dayakolot itu kenapa sih bisa terjadi dan kenapa bisa banjir itu langganan gitu di situ? Soalnya di sana itu tempatnya suka buang sampah sembarangan. Terus di sana juga ada tempat kayak pembuangan sampah semua daerah. Jadi semua sampahnya itu disimpan di daerah itu. Oke ya, jadi tadi kata Dinda itu yang pertama dari kitanya dulu gitu ya, si manusia orang-orangnya gitu ya, orang-orangnya itu buang sampahnya sembarangan. Terus yang kedua sampahnya itu disatukan gitu. Sampahnya itu disatukan, nah sehingga terjadilah banjir. Apakah ada lagi yang mau berpendapat selain punya Dinda? Coba kalau menurut siapa ya? Kalau menurut Elni nih, kenapa sih bisa terjadi banjir terus di Dayakolot? Itu nggak ada itu kayak tadi yang mencoba bilang nggak ada daerah resapan itu nggak daerahnya itu kayak banyak yang nggak ada Dan ada resapan air gitu ya, oke. Ya salah satunya juga bisa ya. Jadi memang kurangnya daya resapan gitu dan kurangnya pohon-pohon dan lain sebagainya ya. Terus selanjutnya juga di situ tadi kata Dinda yang dekat orang sana itu katanya di situ pembuangannya itu benar-benar semua di situ ya. Jadi nggak dipilih-pilih gitu. Sedangkan yang namanya sisa itu harus dipilih-pilih ya. Kayak jadi paham ya? Nah, oke, jadi selanjutnya di sini faktor apa sih yang mempengaruhi lingkungan kita itu berubah? Itu ada 3 faktor ya. Yang pertama adalah faktor alami, yang kedua faktor yang dari manusianya sendiri, dan yang ketiga adalah faktor limbah ya. Oke, faktor alami contohnya itu adalah banjir, gempa bumi, dan letusan gunung Merapi. Oke, jadi sebetulnya banjir yang kemarin ada di mana namanya? Di Dayakolot itu apakah faktor alami? Bukan ya, nah betul. Sebetulnya banjirnya itu betul faktor alami, akibatnya banjir. Tapi kalau yang kemarin di Dayakolot itu karena ulah siapa? Manusia sendiri gitu ya, betul. Kurangnya kesadaran gitu ya, sehingga terjadilah banjir. Terus yang kedua adalah itu faktor manusia tadi ini. Yang kedua adalah
terus limbah industri ya, dan juga penebangan hutan secara liar gitu ya. Yang ketiga adalah faktor limbah. Nah, limbah ini atau limbah itu apa sih? Ada yang tahu? Limbah apa? Sisa, betul ya, zat sisa. Zat sisa hasil dari suatu aktivitas gitu ya. Nah, zat sisanya itu bisa berupa cair, bisa berupa gas, bisa juga berupa padatan. Oke. Nah, ini ya. Tuh. Ini juga sama ketika dia reaksi itu menghasilkan sebuah perubahan lingkungan. Lingkungannya menjadi gimana? Menjadi panas, betul. Terus menjadi apa lagi? Iya, ada debu-debunya ya, sama ada abunya, betul ya. Kalau abunya terhirup sama kita, apakah itu baik-baik saja? Tidak ya, akan mengakibatkan apa? Sesak, betul, sesak nafas. Jadi jadi perih mata dan lain sebagainya ya. Nah, jadi ini adalah konteks dari perubahan lingkungan yang dihasilkan oleh alam, faktor alam ya. Oke, sekarang nah ini contoh yang faktor dari manusia sendiri. Ada membuang sampah sembarangan, bisa dilihat ya, dicermin dari sisi jalan ya, itu nggak boleh ya. Terus yang kedua juga ada penebangan hutan liar. Nah, ini illegal logging ini, penebangan hutan itu dia nggak dilihat usianya ya. Jadi ketika si pohon-pohonnya itu masih muda dia tebang, terus dia buat sebuah properti dan lain sebagainya, lama-lama jadi gundul ya hutannya, dan akan terjadi tadi daya resapan air berkurang. Nah, itu pH air ya. Nah, terus sekarang lihat, kalau pencemaran berarti di sini airnya bisa diminum nggak? Nah, itu ada di sini ya, ada terus apa lagi? Escherichia coli. Jadi ada di sini ya. Oke, jadi ada pencemaran air. Jadi yang dimaksud dengan pencemaran itu adanya suatu zat ya, zat asing yang masuk sehingga zat tersebut itu bisa mengotori gitu. Jadi air itu teh nggak layak lagi dipakai. Tuh ya. Yang kedua ada ditanyakan dulu sampai di sini. Oh ya, boleh. Kalau itu tragedi lumpur lapindo itu pencemaran apa? Nah, kalau tragedi lumpur lapindo berarti maksudnya pencemaran apa? Iya, pencemaran tanah, betul ya. Nah, jadi maksudnya perubahan lingkungan juga ya, karena sampai saat ini si lumpur lapindo itu kan memang memang belum kembali lagi semula, malahan dia menyebar gitu, dan itu sudah pasti pencemaran tanah ya. Dari tanah itu akan merembet ke yang lain gitu, jadi pencemaran air, pencemaran udara dan lain sebagainya. Tapi itu basically-nya tanah gitu ya. Oke, bagus pertanyaannya Ali. Ada lagi yang mau bertanya? Coba, Lisri mau nanya? Tadi gini? Oh enggak. Saya mau nanya. Ini paham ya tentang pencemaran ya? Iya, oke. Jadi pencemaran udara itu, pencemaran itu ada berapa bagian? Ada 4. Yang pertama apa? Pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Oke ya. Sekarang Ibu mau nanya dulu sama siapa yang mau ditanya? Mario, kalau pencemaran tadi kan Ali udah pencemaran tanah, kalau pencemaran air contohnya apa? Citarum kenapa? Kotor airnya. Apakah layak diminum? Tidak. Karena berwarna kotor. kalau yang layak diminum itu yang harus seperti apa? Seperti ini. Ada sponsor. Harus apa? Harus yang gimana? Harus yang tidak berwarna, tidak berbau. Tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Terus si pH-nya berapa? Kadar pH-nya harus berapa? 4. Hah? Berapa? pH-nya berapa? Tadi? pH-nya 7, betul ya? 6,5 sampai 7, atau sampai 8. Oke, ya betul. Terus Ibu mau nanya lagi sama siapa ya yang mau ditanya? Duduk. Ferdi, kalau di dekat rumah Ferdi ada
suatu tempat ya. Oke. Terus ada juga reduce ya. Reduce itu adalah mengurangi pemakaian. Jadi kita itu mengurangi pemakaian yang bisa. Nah, contohnya adalah mengurangi plastik dengan menggunakan kantong belanja, gitu ya. Dan yang terakhir adalah recycle. Kalau recycle itu adalah apa? Mengolah kembali ya, mengolah kembali. Contohnya apa? Membuat pupuk, betul, pupuk kompos. Pupuk itu kan dari apa awalnya? Dari kotoran dan dari sisa-sisa makanan dibuat pakai apa bahan aktif dia sehingga jadilah kompos. Oke, betul. Itu adalah prinsip 3R. Kalau seringnya yang sengkedan, yang tadi yang pertama di sawah. nah itu tanah sering. Iya, terus ada juga rehabilitas tanah atau rehabilitas lahan, menjaga daerah resapan air, menyediakan tempat apa lagi? Tempat serapan ya. Dan yang terakhir adalah daur ulang limbah. Nah, jadi limbah itu ada dua, ada daur ulang limbah organik, ada juga daur ulang limbah anorganik. Nah, contoh daur ulang limbah organik. Nih, sisa sayurannya itu digunakan untuk dijadikan pakan hewan ya. Terus diaduk-aduk begini kayak tambah apa gitu. Nah, itu benar. Ya, terus ada juga daur ulang limbah anorganik. Nah, kalau anorganik ini menghasilkan sebuah produk, contohnya seperti bungkus kopi, gini namanya dijijikan jadi apa? Gelas gitu. Nah, ini contoh dari yang kanan itu sampah daur ulang apa? Sampah apa? Sampah plastik ya. Sampah plastik dibuatlah menjadi apa itu? Tas. Nah, tasnya itu jadi hasilnya apa sampah plastik ini? Hasilnya adalah daur ulang limbah. Organik kan organik? Organik. Nah, yang bawah itu contoh apa? Reboisasi, betul. Ini reboisasi kita penanaman kembali pohon. Oh iya, ketemu caleg. Oke, udah ya. Jadi kita sudah menjelaskan tadi tentang pencemaran lingkungan. Nah, hari ini Ibu akan membagikan LKPD ya. LKPD-nya itu masih sama tentang perubahan lingkungan. Jadi silakan kalian duduk berenam ya. Ada 18 kan? Jadi bisa 3 kelompok. Duduk berenam. Nah, udah gitu tentukan teman-temannya. Yang minggu kemarin aja ya, kalau usah di itu lagi ya, kalau usah diacak lagi ya. Yang minggu kemarin nanti duduknya di kelompok 1, di sini kelompok 2, yang di sini kelompok 3 ya. Oke. Sekarang Ibu mau membagikan dulu LKPD-nya. Sebentar. Oke. Ya. Oke. Jadi nanti di sini kalian tuliskan nama kelompoknya ya. Anggota saya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tulis ya. Di sini nama-nama anggotanya juga ditulis ya, siapa aja. Oke. Yang pertama ini ada judulnya itu adalah menganalisis penyebab serta menentukan solusi permasalahan pada perubahan lingkungan. Nah, tujuannya juga di sini bisa dibaca bahwa untuk menentukan macam-macam permasalahan lingkungan, terus dapat menganalisis penyebab terjadinya ya. Dan yang ketiga menentukan solusinya apa gitu. Jadi di sini yang ketiga ada mengamati. Nah, mengamati ini Ibu punya wacananya itu tentang banjir masih merendam Kabupaten Kolot Bandung, 10.000 warga terdampak. Nah, jadi kalian baca dulu wacana ini ya. Nah, nanti di wacana di sini nanti akan terdapat sebuah pertanyaan ya. Jadi kalian merumuskan pertanyaan dari wacana tersebut ya. Pertanyaannya nanti dituliskan di sini ya, satu aja nggak apa-apa ya. Nanti setelah ada pertanyaan cari informasi. Nah, nanti terkait banjir tadi ya, kenapa bisa terjadinya banjir, kenapa bisa banjir itu bisa berlangganan di daerah tersebut ya. Itu kalian cari di sini dan tuliskan nanti di sini solusinya. Paham? Ada yang mau ditanyakan dulu? Pahamkah semuanya? Ya, oke. Kalau paham, Ibu kasih waktu 25 menit ya, mulai dari sekarang. Jadi ini kendaraan di sini tadi. Dari curah. Tulisan aku jelek bang. Masih ini kan ini.
Udah itu. Oh iya. Oh iya, ya kan oh iya bukan sama atau sama jalan. Nah ini. Nah, oke ya. Kalau sudah selesai kita mau coba sebelum presentasi kita mau cek dulu ke sebelah sini ya. Ini gimana? Kelompok ini? Oh iya, oke. Jadi kelompok ini udah aman ya. Nanti yang kelompok ini tadi sudah dijelaskan kan yang mananya? Ya, sudah ya. Sekarang kelompok berapa? 3 ya. Kelompok 3 gimana, sudah aman? Oh ya, 2 maaf. Udah bisa? Ya udah semuanya ya. Udah semuanya, nanti tinggal dipresentasikan nomor-nomornya yang tadi sudah dijelaskan sama ibu ya. Oh iya, oke. Udah semua ya. Tinggal dijelaskan di depan. Berarti lanjut ke kelompok terakhir. Yang kelompok terakhir udah selesai belum? Coba kelompok terakhir. Udah sampai simpulan ya? Kesimpulannya beres alhamdulillah. Semuanya ada kesulitan nggak? Tidak ya sih, ini kan pelajaran gampang. Saya gampang. Sehari-hari banget ya ini pelajarannya ya. Oke. Udah oke, aman ya. Kita presentasikan dulu. Mulai dari kelompok yang nomor 1. Ayo maju semuanya ke depan. Nah, jadi kesimpulannya kan udah tadi dipelajari di awal kalau ini tentang materi perubahan lingkungan. Salah satu faktor perubahan lingkungan itu salah satunya banjir, di mana banjir itu peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran berlebihan dan tidak bisa ditampung. Penyebab dari banjir sendiri yaitu pertama tadi disebutkan kalau dari manusianya sendiri yaitu sering membuang sampah dan menebang pohon yang masih muda, jadi kurangnya resapan air. Nah, bagaimana solusi untuk menangani kasus banjir ini? Untuk di daerah Dayakolot sendiri, bupati sekitar itu membenarkan saluran yang rusak dan membangun danau dan bangun danau. Ya, oke. Sudah bagus ya, sudah dikoreksi, udah sesuai target. Jadi betul bahwa kalau menurut kelompok ini bahwa banjir itu merupakan suatu apa? Bencana yang disebabkan oleh meluapnya air, ya meluapnya air. Nah, jadi solusinya itu dengan cara yang pertama membuat danau resapan ya. Nah, jadi itu juga udah termasuk itu solusi juga ya. Oke, terima kasih. Kelompok lain ada yang mau bertanya? Sudah paham? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, boleh. Yang pertama yaitu ada rumusan masalah. Sebutkan faktor apa saja yang menyebabkan banjir di daerah Dayakolot. Sering terjadinya banjir di Dayakolot karena meluapnya 2 aliran sungai dan adanya curah hujan yang intensitasnya tinggi. Nomor 2, apakah banjir di Dayakolot merupakan salah satu Oke, kita harus menjaga lingkungan ya. Terus tadi yang kata Dinda kan disebutkan bahwa di daerah Dayakolot itu orang-orang membuang sampahnya itu kan masih tidak dipisah gitu ya. Itu gimana tuh cara menyadarkan agar orang tersebut itu mau gitu memisahkan sampahnya itu gitu. Dengan cara apa? Bisa juga dengan menyebarkan poster
selanjutnya juga dari segi pemerintah juga harus mengkampanyekan gitu ya, sebuah poster yang isinya tentang jadi banjir itu bahaya dan lain sebagainya. Selain membuat daya resapan juga menerapkan 3R ya tadi ya, yang udah bagus. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk kelompok ini? Sudah paham ya? Ya oke. Jadi saling berkesinambungan gitu. Kalau sudah paham silahkan ditutup aja. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan menjelaskan apa yang kami buat di sini. Kami akan menjelaskan tentang pembahasan masalah, terus soal-soal dan satu lagi kesimpulan. Ya, enggak. Berlanjut pada rumusan masalah, mengakibatkan hampir 3.500 kakak dari 12 RW, ada sekitar 10.000 jiwa lebih. Regularisasi buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan saluran air, dan menjaga lingkungan sekitar. Selanjutnya untuk kami di sini akan menjawab pertanyaan nomor 4. Apa yang dibacakan oleh Lukman? Nomor 4. Apakah solusi 3R dapat diterapkan di wilayah ini? Jika ya, tuliskan contohnya. Dapat, karena solusi 3R ini dapat mengurangi limbah atau sampah pada lingkungan. Yang sebagai contohnya adalah membuat kerajinan pot dari bahan bekas, dari botol plastik atau yang lain. Untuk selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan nomor 5, akan dijawab oleh Muhyiddin. Berdasarkan hasil analisis, perubahan lingkungan adalah suatu perubahan tatanan dan susunan. Selain berdampak banjir, apakah perubahan lingkungan juga dapat disebabkan karena adanya pencemaran? Jadi apa aja sih pencemaran yang mengakibatkan bencana tersebut gitu, kayak ada pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan sebagai pencemaran suara. Lalu yang terakhir kesimpulan akan dibacakan oleh Mario. Kesimpulannya kami dapat adalah perubahan lingkungan terdapat 4 macam, yaitu penerapan 3R. Kalau menurut kalian apa? Kalau buat saya, dari kelompok kami lebih ke mengubah pola pikir masyarakat, jadi kayak lebih tegas ya, lebih tegas lagi dalam menjaga lingkungan gitu, memberitahu kalau misalkan apa yang kalian tanam dan itu juga apa yang bakal kalian tuai. Jadi kalian buang sampah sembarangan, ya kalian harus tahu juga akibatnya. Tidak bisa menyalahkan pihak lain, tidak bisa menyalahkan pihak sendiri. Oke, itu solusinya apa? Solusinya ya tadi Bu. Selain gimana cara menyadarkannya teh gimana? Oh, mungkin dengan edukasi terhadap Apa? Yang membuat peraturan. Peraturan gimana? Ya jadi bikin pang di atasnya, jangan buang sampah sembarangan. Itu bisa. Oh iya. Kasih CCTV Bu. Oh iya, oke, lebih ini lagi dan ada sanksi-sanksi ya? Ya, jelas Bu. Ya. Oke, ada yang mau bertanya dulu? tanyakan semuanya. Jelas dong. Sudah jelas? Ya, oke. Kalau sudah cukup jelas, silakan ditutup aja. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil dari diskusi bersama teman-temannya di LPPD tadi itu semuanya sudah sangat baik ya. Jadi mulai dari tujuan, mulai dari rumusan masalah, analisis data, dari apalagi namanya pertanyaan, dan semuanya sudah terjawab ya, dan sudah sesuai dengan yang tadi kita tujuan tadi gitu ya. Jadi intinya perubahan lingkungan itu disebabkan oleh siapa? Oleh 3 faktor ya. Yang pertama faktor apa? Alam. Yang kedua faktor manusia. Yang ketiga faktor limbah. Betul ya. Kalau dari faktor alami apakah bisa dicegah? Tidak. Betul, tidak bisa dicegah kalau faktor alami ya. Tapi faktor alami juga ada yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Contohnya apa? Banjir ya. Jadi yang tadi kita cari, yang tadi kita ada masalah tentang banjir di Dayakolot ini merupakan sebuah masalahnya emang masalah yang udah lama banget ya, tapi kan tetap kita harus punya solusi gitu ya. Solusinya itu dengan cara yang pertama, betul tadi kata kelompok Ali, harus di
disadarkan gitu ya, harus disadarkan. Kelompok Dinda juga tadi bilangnya seperti itu. Dari manusianya sendiri juga harus sadar dulu gitu. Terus yang kedua, setelah disadarkan dibuatlah sebuah sanksi dan lain sebagainya gitu ya, aturan-aturan. Lalu diterapkan juga sih 3R tadi ya, sama adanya resapan-resapan air. Karena kan daerah sana sudah banyak sekali perumahan gitu ya, perumahan gitu. Jadi memang sudah sedikit bagian yang ditanaminya gitu ya. Oke ya, jadi tentang perubahan lingkungan sudah paham? Paham. Oke, berarti kalau gitu Ibu mau nanya dulu satu pertanyaan sama yang belum ditanya siapa ya? Ajra. Yang Ibu mau nanya atau ada yang mau bertanya? Ajra mau ditanya. Oke. Ajra udah ya tadi ditanya? Iya. Sekarang Ibu mau review sama detik itu berkurang semuanya karena adanya pencemaran yang pertama dari segi fisik. Dari segi fisik kita lihat apa? Terlihat? Ya warnanya dia lebih gelap ya. Terus sudah pasti sudah tidak layak gitu. Yang kedua dari segi kimia. Ini juga tingkatan oksigen, tingkatan kimianya, tingkatan oksigennya lebih sedikit, bahkan nggak ada. Jadi tingkatan yang kimianya itu yang banyak gitu ya. Terus lingkungannya sendiri ya dijaga, terus diapain? ya milah-milah sampah juga, jadi Dan melakukan 3R ya betul ya. Oke, sudah paham semuanya ya. Nah jadi kalau sudah paham, mungkin pembelajaran kita sampai di sini. Tapi sebelum diakhiri ya, jangan lupa dibuka modulnya ya. Di situ juga sudah tertera ada latihan untuk minggu depan ya. Minggu depan itu kalian harus membawa bekas-bekas dari kopi ya, atau bungkus-bungkus makanan ya. Tapi bungkusnya itu yang tadi plastik. Kita akan membuat sebuah kerajinan ya, atau enggak dari koran bekas juga nggak apa-apa. Dibawa ya untuk minggu depan ya. Nah sebelum diakhiri, Ibu sudah kirim linknya di HP kalian ya. Jadi ada post test yang terakhir ya. Post testnya udah dibuka? Udah ya. Nah, post testnya berupa Google Form, sudah Ibu share ya. Silakan kalian kerjakan dulu. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Apakah sudah ada perubahan dari yang tadi atau belum? Jelas. Sudah selesai? Bisa? Ada perubahannya? Wah, bisa habis lu. Nah ya, ada perubahan ya. Oke. Nah, oke. Demikian pertemuan kita kali ini ya, karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya.